Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Fitriani SPD STHI MPD selaku pembimbing muhadharah, serta teman-teman viewers PKU Putri Antasari YouTube channel yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat izin dan nikmatnya jualah kita dapat bertemu walaupun hanya secara virtual. Sholawat serta salam tak lupa pula selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Fadilah Membaca Surah Yasin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sebagai umat muslim Indonesia, kita pasti mengetahui sebuah surah yang sangat sering kita baca dan kita dengar, baik dalam kegiatan ataupun tradisi keagamaan di Indonesia seperti tahlilan, selamatan dan kematian, atau sebagainya, yaitu surah Yasin. Surah Yasin adalah surah ke-34 dalam Al-Quran. Surah ini berjumlah 83 ayat. Surah Yasin tergolong surah Makkiyah. Surah ini juga memiliki sangat banyak keutamaan. Dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa surah Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Secara umum, keutamaan surah Yasin ini sangatlah banyak. Kandungan yang ada di dalam surah Yasin pun beragam. Di antaranya, ayat 1-10 berisi tentang pernyataan mengenai fungsi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat 11-12 menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah peringatan bagi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 13-32 terdapat kisah sebuah kota yang penduduknya mengabaikan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi umat zaman sekarang. Ayat 33-50 menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti alam dan isinya. Ayat 51-68 berisi tentang peringatan mengenai kondisi hamba pada hari kiamat. Ayat 69-70 menyatakan bahwa Al-Quran merupakan sabda Allah, benar-benar sabda Allah, bukanlah perkataan Nabi. Ayat 70-83 menjabarkan tentang kekuasaan Allah yang bisa membangkitkan manusia di hari akhir nanti. Kawan-kawan sekalian, salah satu keutamaan membaca surah Yasin adalah diampuni dosanya, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfurun lahu, yang artinya barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, maka pagi harinya dia akan diampuni. Hadis riwayat Abu Ya'la. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa sebagian ulama mengatakan di antara kekhususan surah ini adalah tidak seorang pun yang membaca surah ini dalam keadaan sulit, kecuali Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Dan seperti halnya ketika surah ini dibacakan terhadap orang yang menjelang kematiannya, maka akan turun rahmat kepadanya dan keberkahan untuk mempermudah keluarnya ruh dari jasadnya.
Dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim juga disebutkan bahwa apabila dibacakan surah Yasin terhadap orang yang menjelang kematian, maka akan diringankan bebannya. Ada juga disebutkan dalam sebuah hadis bahwa surah Yasin memiliki keberkahan, seperti jika seseorang belum menikah dan dia sering mengamalkan surah Yasin, maka akan dipermudah jodohnya, akan segera dipertemukan jodohnya. Jadi, barang siapa yang ingin segera dipertemukan dengan jodohnya, maka sering-seringlah membaca surah Yasin. Jika seseorang dalam ketakutan dan dia mengamalkan surah Yasin, maka akan hilang rasa takutnya. Dan jika terpenjara, maka dia akan terbebaskan. Jika seseorang itu musafir dan dia membacanya, maka dia akan mendapat kesenangan dan keselamatan. Jika dia tersesat dan dia mengamalkan surah Yasin, maka ia akan sampai tujuannya. Jika dibacakan untuk orang yang meninggal, maka akan diringankan siksa kuburnya. Dan jika dibacakan pada orang yang sakit, maka akan hilang penyakitnya. Begitu banyak keutamaan yang akan kita dapatkan jika kita mengamalkan surah Yasin. Masya Allah. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dari pidato tadi. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.